Apakah pemberitaan tentang salib adalah kebodohan? Saya Filipi Rono, mahasiswa ST Rumah Murid Kristus Prodi Teologi. Mari kita simak ayat firman Tuhan ini sehingga kita bisa memiliki pemahaman benar. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Latar belakang dari penulisan ini di mana Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Nah, kota Korintus ini adalah kota yang sangat berkembang dari segi ekonomi, fasilitas yang ada, dan kota Korintus ini juga dipengaruhi oleh budaya Yunani, baik segi politik dan segi ajaran atau filsafat. Di sini juga tinggal orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, baik juga orang Yunani tinggal juga di tempat ini. Nah, di sini Paulus sedang menegaskan tentang pemberitaan salib atau tentang pemberitaan Injil yang sebenarnya. Dan di sini Paulus menjelaskan tentang pemberitaan salib dalam anggapan orang-orang Yunani, bahwa bagi mereka pemberitaan tentang salib adalah memang suatu kebodohan. Nah, mari kita simak atau mari kita pelajari makna dari kebodohan. Kebodohan ini dalam bahasa Yunani yaitu moria, yang definisinya yaitu kebodohan, absurditas atau ketololan atau tidak masuk akal. Ternyata kata kebodohan ini memiliki makna absurditas, seperti yang dijelaskan tadi, tidak masuk akal dan dianggap tidak rasional. Jadi orang Yunani menganggap pemberitaan salib adalah kebodohan. Saya juga di sini menuliskan beberapa catatan. Pemberitaan tentang salib ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari, karena lewat ayat ini bisa timbul kebingungan jika kita salah memahaminya. Sehingga saya mencatat di sini, pandangan dunia dapat mengaburkan wahyu ilahi. Pandangan dunia dapat berkontradiksi dengan ilham Roh Kudus. Oleh karena itu kita butuh penundukan diri dari segi akal budi kita, logika kita. Kita perlu tuntunan dari Sang Ilahi atau dari Roh Kudus itu sendiri, sehingga kita memahami ayat kebenaran firman Tuhan ini dengan benar. Nah, jadi pertanyaan, kenapa orang Yunani menganggap hal itu suatu kebodohan, atau menganggap pemberitaan tentang Injil ini adalah kebodohan? Karena pada waktu itu atau pada masa itu, pemberitaan tentang salib adalah suatu hukuman bagi penjahat-penjahat kelas kakap atau orang yang melakukan kejahatan dengan skala yang besar, skala yang sangat mengerikan. Jadi oleh karena itu orang Yunani menganggap Yesus mati di kayu salib itu adalah hal yang konyol, hal yang tidak masuk akal, tidak rasional. Walaupun mereka memiliki persepsi yang salah, karena pemberitaan salib tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia, supaya Injil ini bisa diberitakan dan banyak orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, kenapa orang Yunani menganggap pemberitaan tentang salib adalah kebodohan? Karena mereka menganggap natur Yesus sebagai Allah itu adalah hal yang konyol. Karena bagi mereka pandangan tentang Tuhan itu adalah hal yang sangat sakral. Tidak mungkin hal yang berbentuk roh itu bisa memiliki materi secara fisik. Mereka menganggap fisik, materi itu hal yang jahat. Jadi kalau ada Tuhan yang menjadi manusia itu hal yang tidak masuk akal. Masa Tuhan bisa jadi manusia? Masa Tuhan itu mati? Itu dalam pemikirannya mereka. Walaupun iman kita tidak demikian, iman kita percaya bahwa Kristus jadi manusia atau mengambil rupa manusia, itu adalah tujuan yang mulia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri.
hanya manusia yang sempurna dan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yang dapat menyelamatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena iman kita kepada Kristus, karena Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Jadi di sini bagi kita pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah, karena lewat Injil kita diselamatkan. Injil lah yang menyelamatkan hidup kita. Kematian Kristus lah yang menyelamatkan hidup kita. Jadi sekali lagi, mungkin pandangan dunia bisa mengkaburkan hikmat kita atau paradigma kita, logika kita. Namun sekali lagi, kita harus butuh penundukan diri. Kita butuh ilham Roh Kudus, kita butuh tuntunan Roh Kudus sehingga kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Haleluya. God bless you.